Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya keripik singkong itu bisa renyah berbulan-bulan, tapi singkong yang direbus besoknya aja udah basi? Atau susu UHT, kok bisa ya awet di toko tanpa harus masuk kulkas? Nah, semua jawabannya itu ada di satu bidang keren, teknologi pasca panen. Hari ini kita bakal bongkar rahasia-rahasia gimana caranya mengubah hasil panen yang biasa aja jadi produk yang luar biasa, awet, dan pastinya harganya lebih mahal. Oke, ini dia peta belajar kita hari ini. Pertama, kita bahas dulu masalah utamanya apa. Terus kita buka kotak perkakas rahasia para ahli pangan. Kita juga akan lihat cara kerja konversi fisik, kimia, dan biokimia. Dan terakhir, kita bakal ngintip sedikit teknologi masa depan. Siap? Yuk kita mulai. Oke, kita masuk bagian pertama, masalah besar hasil panen. Sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu, emangnya segede apa sih masalah yang kita hadapi setelah panen? Kenapa ini jadi penting banget? 35–40%. Coba deh, lihat angka ini. Ini bukan angka yang kecil loh. Ini adalah jumlah hasil pertanian di Indonesia yang bisa hilang, rusak, atau terbuang gitu aja sebelum sampai ke piring kita. Bayangin, hampir setengah dari kerja keras petani di sawah dan kebun bisa hilang sia-sia. Jadi, biang keroknya apa? Sebenarnya simpel, begitu buah atau sayur dipetik dari pohonnya, detik itu juga dia mulai balapan sama waktu. Proses pembusukan alami langsung jalan, ditambah lagi serangan dari mikroba-mikroba yang nggak kelihatan. Tanpa teknologi, kita udah pasti kalah di balapan ini. Nah, kalau masalahnya adalah balapan melawan waktu, maka solusinya adalah pengolahan. Disinilah kita akan membuka kotak perkakas kita. Setiap alat di dalam kotak ini punya fungsi khusus buat seolah-olah menghentikan waktu bagi hasil panen. Kunci dari semua proses pengolahan pangan itu ada di konsep ini, satuan operasi. Biar gampang, bayangin aja ini kayak balok-balok Lego. Setiap balok itu satu proses dasar, misalnya manasin, motong, atau ngaduk. Nah, dengan nyusun balok-balok ini dengan urutan yang beda-beda, kita bisa bikin produk apa aja. Mau bikin jus? Bisa. Mau bikin sosis? Bisa juga. Dan ini dia 6 balok Lego yang paling umum kita pakai. Ada proses buat mengalirkan cairan, kayak pompa susu, ada pindah panas, bisa manasin atau ngedinginin, ada transfer massa, contohnya kayak proses ngeringin kerupuk, terus ada pencampuran, pengecilan ukuran kayak giling kopi, dan yang terakhir separasi atau memisahkan. Percaya deh, hampir semua makanan olahan yang kalian makan itu cuma kombinasi dari 6 proses ini. Oke, sekarang kita coba pakai perkakasnya yuk. Kita mulai dari yang paling dasar, konversi fisik. Sesuai namanya, proses ini fokusnya cuma ngubah bentuk fisik sama suhu dari bahan pangan. Nggak lebih, nggak kurang. Contoh paling klasiknya ya mengubah gandum jadi tepung terigu. Ini tuh serangkaian satuan operasi mekanis. Pertama, gandumnya dibersihin dulu dari kotoran, terus dikondisikan, dikasih air dikit biar kulitnya lentur. Baru deh digiling berkali-kali pakai mesin, dan terakhir diayak biar dapat tepung yang halusnya pas. Setiap langkahnya ngubah bentuk fisik gandum kan? Contoh lainnya nih, proses ngeluarin minyak dari kelapa sawit. Di sini kita gabungin panas sama tenaga mekanik. Buah sawitnya disterilisasi alias dipanasin pakai uap biar empuk. Terus dilumatkan atau diancurin. Dan terakhir dikempa atau dipres pakai tekanan super tinggi buat meres semua minyaknya keluar. Selain ngubah bentuk, kita juga bisa mainin suhu. Nah, ini yang namanya konversi termal. Intinya gampang banget. Panas itu dipakai buat ngebunuh mikroba-mikroba jahat. Sementara dingin, itu dipakai buat bikin mereka tertidur pulas, jadi proses pembusukannya jadi lambat banget. Nah, ini beda penting antara pasteurisasi sama sterilisasi UHT. Kalau pasteurisasi, kayak di susu segar, itu pakai panas di bawah 100 derajat. Cuma cukup buat bunuh bakteri penyebab penyakit, makanya umurnya pendek dan wajib masuk kulkas. Kalau UHT, dia pakai panas super tinggi buat basmi semua mikroba, sampai ke spora-sporanya. Hasilnya, susu bisa awet berbulan-bulan di suhu ruangan biasa. Coba deh lihat perbandingan 2 kopi instan ini. Keduanya sama-sama dikeringin, tapi caranya beda. Yang spray-dried itu disemprot panas. Prosesnya murah, tapi sayangnya aromanya banyak yang ikut kabur. Nah, kalau yang freeze-dried, kopinya dibekuin dulu baru dikeringin. Prosesnya emang jauh lebih mahal, tapi bisa ngunci sampai 90% aroma asli kopi. Yah, ada harga, ada kualitas kan? Oke, sekarang kita naik level ke yang lebih canggih. Konversi kimia dan biokimia. Kalau di sini, kita nggak cuma ngubah bentuk atau suhu, tapi kita benar-benar ngubah komposisi dari bahan pangannya.
Bisa pakai reaksi kimia atau pakai bantuan koki-koki super kecil alias mikroba. Di konversi kimia, kita pakai zat kimia buat ngerjain tugas-tugas spesifik. Contohnya kita pakai pelarut buat narik minyak keluar dari biji kedelai. Mirip banget kayak air yang ngelarutin gula dari teh. Atau kita bisa atur tingkat keasaman atau pH. Dengan nambahin asam atau basa, kita bisa misahin protein murni dari campurannya. Dan inilah contoh keajaiban biokimia yang paling enak. Keju. Ini tuh hasil kerja tim dari para mikroba loh. Ada tim bakteri yang tugasnya makan gula susu atau laktosa buat ngasilin rasa asam. Ada tim lain yang mecahin lemak buat bikin aroma yang tajam dan khas itu. Terus ada tim lagi yang mecahin protein yang bikin tekstur keju jadi lembut dan rasanya jadi gurih atau umami. Keren banget kan kerja sama mereka? Terakhir, yuk kita ngintip sedikit ke masa depan. Sekarang ini para ilmuwan lagi fokus banget sama inovasi non-termal. Maksudnya cara-cara ngawetin makanan tanpa pakai panas tinggi. Tujuannya apa? Biar rasa, warna, sama nutrisi di dalam makanan itu bisa tetap terjaga semirip mungkin sama aslinya. Ini dia 2 contoh teknologinya, HPP dan PEF. Coba bayangin HPP, itu kayak kita ngeremes botol jus dengan tekanan yang setara dengan di dasar Palung Mariana, samudra paling dalam di dunia. Tekanan air yang super kuat ini bisa ngehancurin mikroba tanpa ngerusak jusnya sama sekali. Nah, kalau PEF, dia pakai kejutan listrik bertenaga tinggi tapi singkat buat ngebolongin dinding sel mikroba sampai mereka mati. Dua-duanya efektif banget buat jaga kesegaran produk. Dan yang terakhir ada teknologi ekstrusi. Anggap aja ini kayak mesin 3-in-1 yang super canggih. Bahan bakunya dimasukin, terus di dalam mesin itu langsung dipanaskan, ditekan dengan tekanan tinggi, dan dicetak keluar jadi bentuk yang kita mau. Proses ini bisa masak, ngebentuk, dan bikin teksturnya dalam satu langkah cepat. Hampir semua sereal sarapan dan snack-snack favorit kalian itu dibuat pakai mesin ini. Jadi, dari semua yang udah kita bahas, ada satu hal yang pasti. Teknologi pasca panen itu adalah bidang yang peluangnya gede banget. Dari ngatasin masalah simple kayak buah cepet busuk, sampai pakai teknologi canggih kayak HPP, semuanya itu menunggu buat dikembangkan lebih jauh. Nah, pertanyaannya sekarang buat kalian semua. Dengan semua perkakas yang udah kalian kenal ini, kira-kira inovasi apa yang bakal kamu ciptakan buat memajukan pertanian Indonesia di masa depan?